واهدنا دانا واهدنا دانا ودانا دانا ودانا ودان حيا الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah. Siang menjelang sore ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, waktu luang dan kesempatan, serta kita selalu bersama-sama untuk kebaikan. Mudah-mudahan setiap yang kita lakukan bernilai ibadah yang diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati orang tua kita, bapak, ibu-ibu, udah-udah, uni-uni, sadonyo, sanak saudara, yang kita dalam hal ini diikat, dilingkup dalam tali hubungan kekerabatan. Mudah-mudahan ukhuwah kita selalu terjaga dan selalu kita istiqomah dalam kebaikan untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bulan Rajab sudah kita lewatkan. Kemarin pembahasan kita kan amalan-amalan di bulan Rajab. Ramadan nanti insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan kita, kalau mulai panjang, kita berharap kita bisa ketemu beribadah di bulan yang penuh maghfirah, di bulan yang penuh keberkahan dari Allah. Ada antara Rajab dengan Ramadan, itulah bulan Sya'ban. Jadi awak kinilah berada di bulan Sya'ban. InsyaAllah mudah-mudahan kita berharap Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Persiapan menjelang Ramadan. Jadi pembahasan kita sekarang, Bu, boleh terang Bu? Angin biasanya tuh. Angin dingin itu kanlah sunatullahnya. Pembahasan kita adalah persiapan jelang Ramadan, yaitunya amaliyah-amaliyah yang kita lakukan selama di bulan Sya'ban ini. Yang pertama sekali, yaitunya perbanyak berpuasa. Perbanyak puasa di sana adalah puasa sunnah. Allah menyampaikan melalui Rasul bahwa di bulan Sya'ban tersebut adalah kita disunnahkan untuk memperbanyak ibadah puasa. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan kana yasumu Sya'ban, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban itu kulluh itu hampir semuanya. Semua itu di sebulan itu. Illa qalil, kecuali sedikit. Sedikit di sana itulah bahwa menandakan antara Sya'ban dengan Ramadan itu tidak sama. Jadi yang penuh puasa itu di bulan Ramadan. Sementara di Sya'ban itu adalah mungkin timbangannya adalah setelah Ramadan banyaknya. Kalau Ramadan itu semuanya, Sya'ban itu hampir semuanya. Maka
hukumnya adalah sunnah. Mau puasa kita tarawih manarui, mau puasa tarawih manarui nanti mau kasihnya ya setiap hari gitu. Nah, tapi manarui itu pokok yang siang malam puasa pokok. Atau Senin Khamis silakan. Atau puasa babuko silakan. Itu hadis yang pertama. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada kita untuk perbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Statusnya sunnah. Kalau dari segi hukumnya adalah sunnah. Karena puasa wajib tahu Bu? Berapa buah? Hah? Iya, apa sih itu? Nama puasa wajib itu apa saja? Ramadan. Apa lagi? Syawal sunnah. Sunnah. Apa? Iya haji tu. Iya haji nak ada puasa tu. Menjelang tu menahan tu. Kalau puasa tu sampai sore, sampai berbuka. Makan menjelang raya. Sudah raya kan makan. Puasa 6 sunnah. Perlu ditambah ibu tu. Puasa wajibnya 2. Senin Kamis sunnah ibu. 1 Ramadan, yang kedua nazar. Oh iya. Ini kalau lah dingengin ngatakan tu. Yo, ohnya itu. Nyo dek jarang basobo, jarang sama. Ramadan tu lah ya leh tu. Itu tidak bisa dibantah. Nazar, kalau ada bapak ibu awak banazar, ambo kolului hana ambo masuk itu atau ambo puasa 3 hari. Lulusnya wajib ibu puasa. Kalau ndak badoso. Jangan tunggu. Kau tunggu meninggal kau. Bawa. Hah? Utang ayo pasal itulah utang sampai gitu kan. Iyo, suara ada orang ada 4 dah. Oh gitu. Betul mengecek radio semua ya. Baik, jadi puasa wajib hanya 2, Ramadan dan nazar. Dan Nazaruddin ya, nazar saja. Gitu. Yang lainnya puasa sunnah. Syawal, Senin Khamis atau puasa-puasa Zulhijjah, puasa lainnya itu adalah sunnah. Perbanyak puasa. Yang kedua, di bulan Sya'ban ini kata Rasul, amal ibadah catatannya dibawa menghadap kepada Allah. Rasul menyampaikan bahwa wahwa syahrun, pada bulan itu turfa'u amali ila rabbil alamin, dibawa, ditarik, turfa, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala catatan amal manusia itu. Maka kata Rasul, fa'uhibbu, aku lebih suka, lebih senang, lebih cinta takala turfa amali, dibawa menghadap kepada Allah, wa ana shaimun, saya dalam keadaan puasa, kata Rasul. Jadi awak catatan amal ibadah manusia itu dibawa menghadap kepada Allah, termasuk di bulan Sya'ban ini. Maka alangkah baiknya kalau catatan amal kebaikan kita menghadap kepada Allah dibawa, kita dalam keadaan puasa. Sedang menganyo, sedang puasa ya Allah. Gitu. Sedang menganyo, sedang tarawihan, sedang berbuat ini ya Allah. Gitu. Jadi lakukan kebaikan itu. Kalau seandainya nyampang awak ditakdirkan meninggal oleh Allah dalam keadaan puasa, kan bagus tuh. Itu yang dimakasih namanya, Bapak Ibu kan sering ngecok mengecehan husnul khotimah. Itu ya, husnul khotimah. Itu yang husnul khotimah tuh. Husnul itu artinya hasanah, ihsan tuh artinya kebaikan. Khotim tuh, khotam tuh penutup. Berarti baik di akhir kehidupannya. Ciri-cirinya orang yang baik akhir kehidupannya meninggal dalam keadaan sholat, meninggal dalam keadaan tilawah Al-Quran, meninggal dalam keadaan puasa, meninggal dalam berbuat kebaikan, meninggal di masjid, menunggu dalam perjalanan menuju majelis ilmu. Itu yang dimaksud dengan husnul khotimah itu. Jadi ndak bisa sembarang tampian saja doh.
mudah-mudahan dia husnul khotimah. Nya meninggal dalam keadaan maksiat, mah bisa. Enggak bisa. Nah, jadi yang husnul khotimah itu artinya dia wafat, dia meninggal dalam keadaan berbuat kebaikan. Kan banyak awak saya lihat tuh di HP awak kan banyak masuk tuh, kadang dalam sujud dia meninggal. Kadang yang khotbah dalam sholat dia wafat. Nah, gitu kan. Kadang-kadang dia dalam tilawah Al-Quran dia meninggal. Itu yang dimaksud dengan husnul khotimah itu, meninggal dalam keadaan kebaik. Jadi amal kebaikan seseorang hamba dibawa menghadap kepada Allah di bulan Sya'ban. Maka aku lebih senang, lebih suka, kata Rasul, tak kala amalku dibawa menghadap kepada Allah, aku dalam keadaan puasa. Nah, kalau kini tidak usah puasa. Puasa ibu ini tak payah makan kau dah. Iya, boleh jauhi dulu itu. Ya, oh jadi yang. Dua. Ada yang tanya boleh, Bu? Yang kedua, yang ketiga yaitunya bahwa di bulan Sya'ban ini tingkatkan, perbanyak berbuat kebaikan. Salamuku awak jarang ke rumah saji, pai solat jamaah, rajin ke rumah saji juga surah ulai. Salamuku awak jarang baca Al-Quran di rumah, buka Al-Quran setidaknya siap-siap solat maghrib atau menjalang kalalo atau sesudah subuh. Nah, gitu. Baca Al-Quran. Salamuku awak mungkin jarang awak solat sunnah, kini apa banyak solat sunnah. Rawatib setidaknya. Rawatib kan tahu, Bu? Apa itu rawatib? Solat sunnah yang mengiringi solat fardu, solat wajib. Nah, itunya tuh. Itu rawatib tuh. Rawatib itu ada dua. Ada muakkad, ada gairu muakkad. Nah, gitu. Itulah hebat ibu tuh. Itu saja di kerajaan tuh, itu luar biasa tuh. Jadi, laksanakan itu. Artinya kita selalu memperbanyak dalam kategori kebaikan. Karena di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat istimewa, yang bulan ini jarang atau tidak terperhatikan oleh umat manusia. Kalau di bulan Rajab dulu sibuk dengan peringatan-peringatan Sholat Mi'raj, mulai dari masjid, musola, dari kantor, dari kota sampai ke desa, bahkan sampai ke sekolah-sekolah, di mana-mana sibuk dengan kegiatan. Sekolah-sekolah banyak tuh, peringatan-peringatan tuh. Nah, nanti ke Ramadan pun sibuk dengan kebaikan-kebaikan amaliyah tarwihan, ini segala macamnya siang malam. Nah, ada bulan yang antara Ramadan dengan Sya'ban itu, dengan Rajab itu yang terjepit. Nah, itulah bulan Sya'ban yang sering terabaikan. Bu, ada tanya, Bu? Oh, enggak. Lah 3. Jadi satu tadi, Bu, perbanyak berpuasa. Dan kedua, catatan amal kebaikan kita dibawa menghadap kepada Allah di bulan Sya'ban. Dan ketiga, perbanyak amaliyah lainnya. Mungkin sholat sunnah banyak. Wah, jarang sholat duha. Sholat sunnah sebelum subuh tu luar biasa ibu tu. Jangan sampai ditinggalkan tu. Sebelum subuh 2 rakaat. Tahajud. Hebat itu. Biasakan. Tidak usah banyak. Tetapi rutin taruh. Cukup 2 rakaat saja. 2 rakaat lah tu. Tetapi nilainya itu. Dawam itu tu. Yang taruh manarih. Yang rutin. Awak buat beko sholat tahajud beko 8 rakaat. Tu gak 3 bulan lo indah gitu kan. Atau kau setahun loh gitu kan. Tetapi biar 2 rakaat, tapi rutin tiap malam. Gitu menjelang subuh itu. Sebelum subuh, sholat sunnahnya rakaataini, 2 rakaat sebelum subuh, khairu minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia dan isinya. Dunia itu isinya kok. Banyak tuh. Itu lebih baik 2 rakaat itu tuh. Maka rugi sangatlah orang yang tidak melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat itu. Rugi itu, rugi besar dia itu. Nah, kejar itu, biasakan itu. Kau tanya, Bu, boleh? Ya. Oh iya, Bu. Masalah sholat sunat yang 2 rakaat sebelum subuh itu ya. Iya, Bu. Apakah
kita laksanakan sebelum azan Ya. atau bolehkah sesudah azan kita nyampainya ke masjid gitu kan? Kita nyampai ke masjid kan salat ke masjid. Setelah itu baru kita laksanakan kok salat wudhu misalnya atau Ya. salat fajar tadi itu ya. Ya. Mana yang lebih apanya ya? Baik. Salat sunnah sebelum subuh itu ijma' para ulama, mayoritas para ulama menyatakan tempatnya boleh di rumah, boleh di masjid, boleh di musola. Tetapi pelaksanaannya setelah azan. Setelah azan, sebelum sholat subuh. Gitu. Jadi dalam ibadah itu kita tidak boleh melalai-lalaikan, betul. Tetapi dalam pelaksanaan ibadah juga tidak boleh keburu-buru, tak kajak-kajak. Ya, tidak benar. Waktu azannya ada juga sebagian masjid musola tu qomat 5 menit setelah azan. Azan sampai mini. Iya kan? Azan sampai mini. Mau kata untuk salat sunnah leh. Maka aturlah, agilah kesempatan kalau Bapak Ibu yang sudah haji dan umroh itu di Masjidil Haram tu pernah berukuna tu itu 30 menit. Banyak salat sunnah yang bisa awak karajuan. 30 menit. Jadi setelah azan menjelang sholat subuh itu 30 menit itu. Bukan hanya sholat subuh, rata-rata setiap waktu seperti itu. Kalau jam tu, jam masjid musola itu kan awak yang mengatur, ndak awak lagi atur doh gitu kan. Awak yang ngatur dia gitu kan. Buatlah kesepakatan. Jadi teknis pelaksanaannya ijma' para ulama itu setelah azan sebelum sholat subuh. Apa awak karajuan di rumah boleh, di masjid boleh. Kalau ndak tak aja di masjid lah dok, di rumah saja. Kalau lah tak dengar suara azan subuh, berarti sudah masuk itu, sudah boleh. Gitu. Berarti sudah boleh. Sudah boleh dilaksanakan sholat sunnah tersebut. Iya Bu. Sebelum orang azan itu kan ya, kan dengar masih ngaji-ngaji. Ya, masih ngaji. Jadi kita mau sholat sunat 2 rakaat. Ya. Maka sholat sunat kita itu termasuk tahajud atau termasuk apa tadi? Kalau sebelum subuh, sebelum masuk waktu subuh, itu masih dalam kategori tahajud. Karena belum dibatasi dengan, ini dalam ilmu fikih, batasan-batasan sholat, subuh itu habis waktunya, waktu subuh, batasannya zuhur. Kau batihnya kah? Zuhur tu batihnya asar. Masuk waktu asar, zuhur habis itu. Asar ku batasnya maghrib. Kalau azan terdengar maghrib, habis waktu asar tu. Maghrib ku isya. Isya ku subuh. Batihnya. Jadi sebelum masuk waktu subuh, masih dalam kategori waktu isya. Dan itu adalah ruangnya, kalau telah tengah malam tu ruangnya adalah ruangan tahajud. Sepertiga malam namanya itu. Contohnya kan, awak siap sholat isya, siap sholat maghrib, pulang. Awak dilatih mana tadi mungkin siang karajo, siap makan pari kanyang lo, ngantuk oleh-oleh, ndak ada yang menjagoan do. Memang tak kalau, lama ngaji orang, sholat subuh, aku hampir subuh lah, lo ngaji orang, astagfirullah, awak kan alun sholat subuh do, sholat isya, beruduk langsung sholat, boleh. Karena itu masih ruang dalam kategori isya. Gitu. Jadi batasannya. Berarti kalau belum masuk waktu atau belum azan waktu subuh itu masih dalam kategori tahajud masuknya. Gitu Bu. Jadi pelaksanaan sholat sebelum subuh itu masuknya waktu subuh sebelum sholat subuh itu sendiri. Yang lain silakan. Ya, sholat sunat di sebelum subuh itu kan ada beberapa kategori. Pertama sholat fajar. Sholat fajar itu apa bisa sesudah azan. Kemudian sesudah rawatib. Nah itu mana dikatakan lebih baik itu ya. Ya. Baik, ulama menyatakan yang dimaksud fajar di situ, fajar itu kan pagi hari, subuh itu sebenarnya itu waktu fajar itu.
Jadi sholat subuh pun itu adalah di waktu fajar. Maka kalau dicari orang dulu kan ada jam 3 sampai itu kan azan terong azan gitu kan. Pernah terang azan ya? Kan ada istilah orang azan 2 kali gitu kan. Pernah mendengar Ibu ya? Azan 2 kali. Sabananya azan jam 3 jam sampai itu bukan azan subuh. Azan untuk menjagoan. Kalau di awak namanya ayam berkuku nama itu. Kalau di kampung lah berkuku ayam tu ha. Ya. Jadi itu azan artinya membangunkan, memberi peringatan sebentar lagi waktu subuh akan masuk. Tapi pas masuk waktu subuh baru azan subuh. Itu ini maksud dengan azan subuh itu. Azan pertama itu bukan azan subuh. Jadi itu masih dalam ruang lingkup, itunya waktu sepertiga malam itu. Jadi maka ulama menyatakan yang dimaksud dengan tahajud di situ, fajar di situ adalah termasuk waktu subuh itu sendiri dikerjakan adalah di waktu fajar gitu. Maka sholat sunnah tersebut, ulama yang menyatakannya, yaitunya sholat sebelum subuh 2 rakaat tersebut. Itu adalah bahagian daripada sholat sunnah fajar. Nah gitu. Mau menamakan sholat sunnah fajar boleh, atau mau menamakan itu adalah sholat sunat, dan itu memang sebelum subuh kan. Sholat sunnah rawatib, memang sholat sunnah rawatib tuh. Kenapa? Karena masuk waktu subuh sebelum sholat subuh dan mengiringi sholat wajib. Jadi dia masuk waktu rawatib. Nah gitu. Jadi niatnya ya? Niatnya tuh sengaja aku sholat fajar gitu. Bisa. Sengajaku sholat sunnah fajar 2 rakaat lillahi ta'ala. Sholat sunnah ya? Bukan sholat wajib. Sengajaku sholat sunnah. Nah, kalau masih ada waktu setelah itu ditambah 2 rakaat lain boleh, tidak ada masalah. Ya. Atau nanti kalau ke rumah saji ada juga waktu celai tahiyatul masjid bisa. Ada juga celai mungkin masih panjang waktu di rumah saji itu sholat sunnah wudu bisa. Gitu. Jadi sholat sunnah wudu itu apabila kita siap wudu, kapan saja boleh, di rumah pun bisa. Ya ada sesudah wudu, sholat sunnah wudu bisa. Di mana saja. Kemudian kalau sunat tahiyatul masjid di masjid. Setiap masuk masjid boleh. Gitu. Itu sholat sunat tahiyatul masjid itu artinya untuk memuliakan rumah ibadah masjid. Gitu. Iya Bu. Iya Bu. Kan misalnya kalau kita asalkan kita bermain air gitu misalnya. Iya. Kita berduduk. Iya. Jadi kan belum ada waktu untuk sholat itu. Iya. Jadi kalau sudah berduduk tuh sholat sunat 2 rakaat lah ya. Bisa, tapi sunat wudu. Iya, bisa. Itu sholat ada. Bisa. Satya wudu, sholat sunat wudu jadi. Ingat Bapak Ibu, luar biasa. Bilal, labbaika ya Rasul. Amalan apa yang kau laksanakan? Tidak ada yang istimewa ya Rasulullah. Batu, saya sudah dengar sandalmu di surga. Coba bayangkan itu. Tidak ada ya Rasulullah kecuali setelah wudu saya sholat sunnah wudu. Setelah wudu sholat sunnah wudu. Setelah wudu sholat sunnah wudu. Itu saja itu. Gara-gara sholat sunnah wudu latibu sandal surga. Si Bilal. Bayangin. Kan luar biasa tuh. Gara-gara sholat sunnah wudu bisa mengantarkan ke dalam surganya Allah. Itu luar biasa. Makanya biasakan ibu-ibu. Makanya siap. Kita sering di mana-mana kita sampaikan itu, kalau awak lah siap buang air kecil, buang air besar, kan dari toilet itu harus berwudu. Iya, sudah berduduk. Ya, biasakan diri awak wudu. Anak-anak sampaian. Soal kan kalau enggak itu najis, dibawa kemana-mana najis tuh. Kalau ibu pergi pasar tuh dalam keadaan najis badan ibu tuh. Kenapa? Karena siap dari toilet tadi, enggak bersuci, enggak dalam keadaan toharah, enggak dalam keadaan wudu. Nyo hadas besar, hadas kecil. Kalau hadas besar kan istinja. Kalau hadas kecil kan wudu. Ibu kan dah wudu, awak kan dah wudu. Berarti najis kan? Itu kali-kalinya kayak gitu. Biasuan diri awak asa pulang keluar dari kamar kecil WC itu berwudu. Biar masuk ke dalam rumah awak. Ibu masak kalau ada dapur, membuat kopi untuk bapak, untuk ibu, membuat anak masakan untuk anak-anak awak itu kan. Kita dalam keadaan suci. Kan bagus tuh. Daripada kita dalam keadaan tidak berwudu tadi. Dan balasannya innallaha yuhibbut tawwabin
wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sayang, Allah cinta kepada hambanya yang suka taubat, dan Allah suka kepada hambanya yang taharah. Taharah itu artinya bersuci, berwudu. Oh, gitu. Iya Bu ya. Yang lain? Iya Bu. Mengenai apa tadi Ustaz, azan yang 2 kali tadi Pak Ustaz. Ya. Kan azan pertama misalnya awak jago tuh lu dalam alam sadar lagi gitu Pak Ustaz. Ya. Sedang azan pikiran awak sholat lagi gitu, tapi dalam waktu subuh lagi Pak Ustaz. Melaksanakan sholat subuh tuh Pak Ustaz, apa sholat wasya atau awak ulang balik Pak Ustaz. Nah, jadi jam dah. Enggak, misalnya awak dalam sadar lagi gitu Pak Ustaz. Sholat tuh harus sadar gitu kan. Dia sampai tidak sadar lah sholat. Betul. Kalau kecil sigus kan, sigus yang lain gitu kan boleh dalam keadaan mabuk sholat, tidak boleh. Ada TikTok sampai kawat tuh video tuh, dalam keadaan mabuk boleh sholat. Udah tidak benar itu. Pikiran awak lah masuk subuh gitu Pak Ustaz. Iya. mau sahur, atau udah azan depannya belum azan subuh. Itu sahur aja gitu Pak Ustaz. Kalau seandainya memang itulah ketahuannya itu satu dalam ibadah, dalam sholat, atau sesudah sholat. Kalau sesudah sholat dan waktu sholat belum masuk, maka nanti pas masuk waktu ulang lagi. Sholat ibu tadi itu dianggap oleh Allah berstatus sunnah. Nah gitu, tidak wajib. Karena dilaksanakan dalam waktu tidak waktunya. Nah gitu. Syarat sah sholat salah satu adalah pada waktunya. Kan itu ibu ya. Nah, pada waktunya. Lah masuk waktu sholat baru sholat. Awak sholat zuhur jam sawaleh mamu gitu kan. Sama itu tadi, walaupun dalam keadaan lupa atau dalam keadaan apa, tapi waktu kan belum masuk. Lah sudah astagfirullah, hari kan jam sangampe baru. Berarti kan belum masuk subuh. Nanti pas tadanya azan subuh, jangan lalu sudah itu nak. Bekal lalu aku hilang subuh aku gitu kan. Itu enggak dianggap sebagai salat subuh. Pas masuk waktu subuh, azan, salat lagi. Itu yang sebenarnya sholat, yang tadi itu dianggap nanti sebagai sholat sunnah. Udah double pahala ibu tuh, udah banyak tuh. Yang lain, kalau nak makan oleh? Untuk menuduhan ya. Iya. Di sholat subuh itu kan paling tidak ada yang jadi 5 kali sunat tuh, paling tidak tuh. Ya. Kemarin pertama sunat dulu. Ya. Fajar. Ya. Rawatib. Tahiyatul masjid kalau di masjid. Ya. Nah, ketika ampeknya tadi itu kelimonya tadi misalkan itu tuh antara atas itu masjid, jo fajar, jo rawatib kok nyampang itu cari waktu akan di Karajon dulu tahiyatul masjid. Ya. Kemudian atau di Kajalo dikerjakan dulu waktu rawatib. Nah, masih ada waktu di kajian waktu itu dilaksanakan sunat bagi kira itu ya. Ya. Baik. Kita lihat kondisi waktu dan kondisi kita. Ya. Mungkin awak sholat pas awak pergi ke rumah saji, kurang azan. Berarti kalau masuk waktu itu. Maka boleh kita di rumah saja sholat sunnah rawatib tadi atau sholat sunnah fajar tadi. Di rumah saja. Nanti pas pergi ke rumah saji, kalau selesai itu dua tuh. Dua kan sampai rakaat itu. Nah selesai dua sholat tuh. Sampai di masjid, waktu lagi panjang itu kan tahiyatul masjid. Masih ada waktu sholat sunnah itu kan wudu itu kan. Boleh melihat kondisi. Tahiyatul masjid itu kita kan hanya masuk masjid. Kalau enggak masuk masjid kan enggak. Nah gitu. Jadi kita lihat saja. Kalau enggak ada mungkin contoh kan enggak mungkin awak ada tidur di masjid setengah menit lahnya atau 1 menit orang akan iqamat. Kan enggak mungkin dipaksakan untuk sholat lagi gitu kan. Maka enggak usah sholat, berdoa. Doa antara azan dan iqamah salah satu doa yang diijabah, yang dikabulkan, luar biasa. Ini ada banyak tuh. Jadi ada doa-doa yang diijabah tuh. Salah satunya adalah antara azan dan iqamah. Jadi antara azan dan iqamah tuh jangan mau tajuk lagi. Yang mau tajuk lagi, kawan-kawan tuh ndak usah. Doa, mohon ke Allah ke. Apakah didoakan ke? Banyak didoakan ke. Doa, mohon ke Allah. Karena itu memang adalah kita dalam rangka ibadah. Jadi perbanyak itu. Itu dalam rangka kita untuk membantu amaliah-amaliah kita agar kita lebih tertata rapi, lagi lebih baik.
Usahakan sholat sunnah kita, usahakan kita sholat berjamaah, ibu-ibu ke masjid, ke musola, agak berjarak seketik, biarlah anda beradoh. Karena langkah kaki bapak ibu awak dihitung oleh Allah. Dihitung. Satu langkah kaki yang kita langkahkan, balasannya sama dengan pahala puasa sunnah setahun dan sholat malam setahun. Bayangan tuh salangkah baru tuh. Rata-rata awakku melangkah kan pakai 2 kaki kok. Jarang yang cik kaki sama melangkah itu, ada 2 kaki. Tapi Allah membalas dengan sebaik-baiknya. Ya Bu ya. Baik, demikian saja. Karena masih ada Bu? Oh ya, silakan Bu. Masalah puasa wajib tadi ya kan Ya. 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 Ramadan 1 dan Nazar 1. Ya. Yang Nazar ini harinya kan tidak dipilih. Ah. Barangan aja. Harinya, kan misalnya kalau atau tibunya di hari Senin misalnya, dan niat awak kan tetap Nazar. Nazar. Ya. Ini kan harinya kan kalau minggu ke mulia. Boleh. Ini yang tidak boleh puasa-puasa yang terlarang. 1, khusus hari Jumat. Satu Jumat ini puasa. Kalau dah Jumat tak puasa dah. Itu dah boleh dah. 2 hari raya. Idul Fitri, Idul Adha. Disengajunya puasa hari raya tu. Itu tak boleh tu dah. Hari Tasyrik. Tak boleh. 11, 12, 13. Itu tak boleh. Itu hari bersenang-senang kata Rasul. Makan daging korban. Kan itu inti itu. Awak puasa aja. Nah, kau jauhi pangan kau. Tak boleh. Termasuk puasa putih. Puasa putih itu pun kasihnya puasa tak buka-buka. Bunuh diri itu. Tak boleh. Jadi adalah puasa-puasa yang terlarang. Tapi kalau awak contohkan puasa nazar tu kapan saja, boleh silakan. Tak ada masalah. Harinya tu ya. Iya. Yang penting tidak dikhususkan hari itu gitu kan. Contohkan awak puasa nazar satu hari Jumat, ndaklah boleh dah. Boleh. Boleh. Atau hari Jumat, tapi Sabtu, Ahad, Senin boleh? Atau hari Rabu, Kamis, Jumat boleh. Tak gila hari Jumat kau, tidak ada masalah. Boleh. Nah, yang tak boleh itu disengaja hari Jumat. Nah, itu puasa-puasa yang terlarang namanya. Sambung sedikit pengat. Iya. Ya. Masalah puasa wajib tadi ya. Iya, Bu. Misalnya di bulan Ramadan itu kita sakit. Iya. Misalnya beberapa hari. Jadi untuk mengganti berikutnya, Ya. kita istilahnya nak mampu untuk mengerjakan puasa, misalnya perutlah sakit, misalnya dalam puasa itu karena waktu makannya kurang itu ya. Ya. Jadi apakah puasa yang ketinggalan ini bisa diganti dengan fidyah atau gimana ya? Baik, kalau dalam Al-Quran itu Ibu bahwa faman kana minkum maridan, jika kamu dalam keadaan sakit, marid, atau ala safarin, atau dalam musafir, maka fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka ganti di hari lainnya. Wa in tasumu khairul lakum, jika kamu sanggup berpuasa itu lebih baik, khair, lebih baik bagimu. Jadi kalau seandainya memang tak tahu awak puasa, awak sakit atau musafir, boleh tak puasa, tapi ganti di hari lain. Pilihan pertama dulu ganti. Yang fidyah itu, fidyatum ta'amu miskin itu satu, berlakunya bagi contoh orang yang sudah tua, bangka, pakai bangka ya Bu ya. Tapi kalau pangka Jawi taluk di beliau tu dak tua bangka tu gitu kan. Batasannya ya. Batasannya alhamdulillah kah. Tu. Tu. 80 kat ya. Ala goyang lah gitu kan. Yang penting ndak apa maksudnya tu? Pikun lah didik. Ndak kuat untuk puasa. Ndak kuat untuk menahan. Tu yang tua tu. Atau sakit kok kata dokter, ibu sedang dirawat Bu, ibu ndak bisa puasa, makan ubek 3 kali sehari. Batu dok, puasa wak. Kalau ndak ibu makan sekali sih ibu mati si dokter ai. Tu camai gaya ko. Awak ingin duit jo. Biarlah makan ubek. Tu boleh ndak puasa tu. Bayi besok dikada. Mengkada tu mengganti tu wajib hukumnya sama je puasa tu. Cuman kalau ndak sanggup lah kayak yang ibu atau ibu-ibu yang melahirkan, yang tua tadi itu. Orang tua, ibu melahirkan, saya melahirkan kalau tiap tahun melahirkan tu ndak. Nyo asa ka bulan puasa nyo layan bulan puasa. Nyo ado je tu. Kan ibu-ibu kok subur kok. Ayo. Jadi
Dah lah desan susah dah. Ya. Kau masalah Malayan kau. Jadi kalau setiap tahun Malayan enggak usah atau makan salah, jangan puasa lagi gitu kan. Karena nanti ada ibu, ada anak, kan itu yang dinamakan. Tapi kalau seandainya memang mampu untuk berpuasa, puasa di hari lainnya. Nah, jadi fidyah itu berlaku satu untuk orang tua, kemudian untuk ibu-ibu yang melahirkan atau menyusui yang khawatir terhadap kesehatan janin, bayi dan anak sang ibu tersebut. Nah, gitu. Tapi lebih baik diqadha. Karena qadha itu sama dengan wa in tasumu khairul lakum. Itu kata Allah. Jika kamu berpuasa itu lebih baik bagimu. Kalau ndak taluk dewa puasa do, baru fidyah. Fidyah itu pilihan kedua. Pilihan pertama bagi orang tua tadi, bagi ibu-ibu yang melahirkan ini gitu kan. Tapi kalau bagi orang yang sehat, awak kue-kue itu baru itu lebih baik puasa, qadha. Gitu. Sikit lagi. Iya Bu. Kau baca itu kau. Ini tak dingin kau? Ya Bu. Masalah melahirkan tadi. Siap. Misalnya kita mau Ramadan Ya. atau di besok orang mau puasa kita melahirkan Ya. Jadi itu 1 bulan penuh kita tak puasa tuh. Ya. 1 bulan penuh. Ya. Jadi untuk membayarnya yang akan datang dihitung 1 bulan penuh atau gimana? Itu teknis. Teknis itu sebenarnya fidyah itu untuk amu miskin itu, fidyah itu kan yang satu orientasinya sebenarnya itu, fidyah, to'am itu memberi makan miskin. Miskin. To'am tuh, contoh kan awak makan, anggaplah awak makan 3 kali sehari. Sekali makan kalau diuangkan kini 20.000. 20.000 sekali berarti kan kalau 60.000. Berarti 60.000 mau awak pitikan atau nasi bungkui awak balian silakan. Tapi ya nasi putih saja pakai sambal gitu kan. Kok nasi putih saja mamuh do gitu kan. Boleh atau uang langsung silakan. Cari fakir miskin. Yang membutuhkan. Supaya ndak beban makanya langsung. Bayan langsung. Ndak tahu besok kan duit. Ndak tahu. Ndak bisa dijamin. Jangankan besok ya beko sore ndak tentu loh duit dah. Ndak bisa dijamin. Karena kapan dan usia berapa, sedang di mana kamu akan wafat, kata Allah itu adalah hak Allah, bukan urusan manusia. Jadi sebaiknya langsung untuk fidyah hari ini carilah sore atau apa gitu kan. Atau mungkin sekali 2 hari atau sekali 3 hari silakan atur sajalah. Atau sekali berapa hari. Sebaiknya jangan dionggokkan, diungguan, dionggokkan. Kalau dimakan double ya Pak. Ya, ndak mau kasihnya beko, mungkin beban beko, apalagi beko ada belanja antar anak ini segala macamnya keluarga. Lebih baik mungkin kalau rutin itu kan ndak menjadi begitu anunya di awak itu kan berat, merasa berat itu kan. Allah kan memudahkan. Nah, sebaiknya kayak gitu. Teknis tuh. Teknis pelaksanaan dan pembayarannya. Iya Bu. Setelah fidyahnya tadi dibayar, Ya. apa puasanya harus diganti juga? Ndak wajib lagi. Nggak wajib. Ndak. Kalau Fidyah itu ganti daripada puasa tadi. Kalau memang ndak bisa puasa. Tapi kalau bisa puasa lebih baik puasa. tapi kalau fidyahnya nggak dibayar harus diganti puasanya. Oh ya, wajib itu. Karena itu sebenarnya fidyah itu kan ganti daripada puasa. Puasa itu kan mengganti daripada fidyah. Fidyah itu kan pilihan. Ndak bisa puasa fidyah. Tapi kalau awak ingin berinfak, bersedekah, awak ingin fidyah aja lah, puasa yo silakan. Itu amal ibu lagi tuh. Boleh. Tapi dari segi gugur kewajiban sudah. Gitu. Ya Bu ya? Ya Bu. Kalau terlambat dia gini poin. Iya kan untuk Tuh. ayah boleh kan Lama. ayo tapi kan Lalu fidyah ke lumba bayi. Untuk Ibu lewat tanya. Terakhir. Bulan Sya'ban ini adalah kesempatan untuk mengganti dan mengqadha, membayar yang sebelum-sebelum itu. masalahnya kan Ya, sangat boleh benar. Jangan sampai besok kau puasa, awal lu bayar, tu dah muah tu dah. Kalau dingin, besok di akhirnya tanya tu lagi dia main tanjuang lain kan. Nah, jadi kesempatan membayar, mengqadha, mengganti karena belum mumpung masuk Ramadan. Kalau lah masuk Ramadan nanti itu nanti kita akan was-was dalam ibadah kita. Baik, demikian saja. Lah dingin nampaknya ibu-ibu belakang tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan mohon maaf tersinggung dek kana ya telantuang dek katurun karena kita akan Ramadan.
Nya doyo mengecana, urang ke poso maaf deh, urang ke poso, awak ke poso, jangan urang-urang jo. Karena awak ke poso kan Ramadan, nanti mari kita berharap ibadah-ibadah di Ramadan maksimalkan dengan sebaik-baiknya diri kita, keluarga kita, agar kita lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian titip doa sekali lagi, mohon ibu, bapak sadonyo, sanak-sanak, anak nang keduh ibu si Sadan udah. Dia sekarang proses pendaftaran ke Universitas Ummul Qura di Mekah. Mohon doanya ibu, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah ijabah keinginan-keinginannya. Kini sedang proses pembuatan paspor. Nyo karih yuk ke situ. Abang ke Mesir, Al-Azhar, udah ke Ummul Qura tanya, silakan gitu kan. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Mohon doanya Bapak Ibu. Baik, demikian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.